Situasi mendadak panas di pusat pemerintahan. Kantor Kementerian Pekerjaan Umum digeledah oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ada apa sebenarnya? Dugaan korupsi anggaran negara kini menyeret institusi strategis ini ke pusaran penyidikan. Penggeledahan dilakukan pada Kamis malam 9 April 2026. Menteri PU Dodi Hanggodo mengonfirmasi bahwa ruang kerjanya ikut diperiksa. Bahkan, sejumlah dokumen hasil audit dari ruangannya turut diamankan oleh penyidik. Tak hanya itu, ruang kerja Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti juga ikut digeledah. Meski begitu, Dodi menyebut komputer pribadinya tidak diambil, meski ia sempat berseloroh berharap perangkat itu ikut disita agar bisa diganti baru. Kasus ini diduga terkait penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, khususnya dalam proyek pembangunan pendopo di lingkungan kementerian. Namun, Dodi belum bisa memastikan apakah dugaan korupsi hanya terbatas pada proyek tersebut. Yang jelas, penggeledahan tidak hanya terfokus di satu titik. Tim penyidik menyisir beberapa gedung penting, mulai dari gedung utama, gedung cipta karya, hingga gedung sumber daya air. Artinya, penyidikan ini berpotensi lebih luas dari yang terlihat di permukaan. Dari catatan internal Kementerian PU, setidaknya ada 16 item yang disita. Barang-barang tersebut meliputi dokumen penting, buku catatan, hingga komputer dari lantai 3. Sebagian besar dokumen bahkan berasal dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Menariknya, sebelum penggeledahan dilakukan, Dodi mengaku sempat meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dilakukan karena posisi menteri sebagai pembantu presiden dianggap memerlukan izin khusus saat ruang kerjanya akan diperiksa oleh aparat penegak hukum. Saat ini, pihak Kementerian PU menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejati DKI Jakarta. Penyidikan sendiri berkaitan dengan sejumlah kegiatan yang menggunakan anggaran tahun 2023 hingga 2024. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pengelolaan dana negara di sektor infrastruktur, yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Jika terbukti, penyalahgunaan APBN bukan hanya merugikan negara secara finansial, tapi juga berdampak pada kualitas proyek publik yang dinikmati masyarakat luas. Kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah pun ikut dipertaruhkan. Transparansi dan akuntabilitas kini menjadi tuntutan utama di tengah meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kasus korupsi. Agar tidak menjadi korban dampak korupsi, masyarakat perlu lebih aktif mengawasi penggunaan anggaran publik, terutama proyek-proyek di daerah masing-masing. Jika menemukan kejanggalan, segera laporkan melalui kanal resmi seperti inspektorat atau aparat penegak hukum. Oh iya, jadi segini, saya memberikan izin kepada penyidik untuk menggeledah seluruh ruangan yang ada di pusat. Karena saya juga harus yakin bahwa seluruh jajaran itu juga ingin menunjukkan bahwa mereka juga baik-baik aja, bisa tidak dapat boleh mengajar. Tapi kan mungkin karena masuk ke ranahnya menteri, ini kan salah satu pembantuan presiden, mungkin penyidiknya nggak perhatiin, kemudian saya harus berikan izin khusus. Kejaksaan Tinggi menyampaikan kalau proyek yang disediakan adalah dugaan korupsi pembangunan pendopo di Kementerian PU. Apakah benar yang nilainya 100 miliar? Saya kemarin sengaja nggak ini sih, saya kemarin itu sengaja nggak mau naik detail karena saya nggak mau terlibat urusan lebih detail. Apa sih yang mereka inginkan? Jadi sengaja saya nggak mau ikut campur kepada ranahnya. Sudah bisa jadi nggak cuma di pendopo, karena kan mereka mana? Ruangan saya dibuka, kemudian mereka juga saya dengar saya juga tidak sumber daya air, jadi ya di belakangnya saya tidak bisa mengkonfirmasi apakah memang hanya masalah pendopo atau ada yang lain, tapi yang pasti Bapak kemarin dia datang ke semua tempat, di gedung utama iya, di gedung tetangga iya, dan di gedung sumber daya air ya. Bapak tadi menyampaikan Pak bahwa semua gedung ya, apa nanti merapat juga ke Bina Marga atau ke yang lain Pak, ke warung-warung lain gitu. Itu kan Pak, itu menurut saya pribadi ya, karena ini sudah ranahnya sudah masuk ke arah penegakan hukum. Jadi kan begini, selama ini kan saya selalu dipercaya sama Mbak ini, saya diketahui terus
auditor doang Pak, tapi nggak pernah ada yang ke penegak hukum. Saya ada penegak hukum, saya dimarahin lagi. Jadi menurut saya sudah lah, ini kan sebagai penegak hukum, sudah lah. Biarlah yang teman-teman di bidang hukum yang melakukan sendiri. Nanti pasti akan ada press release lebih detail, ada waktunya lah. Setelah sekali naik baru dia kasih laporan. Ada lumayan banyak bos. Catatan buku. Coba jelasin Pak satu. Enggak, ini ada tanda terima dari teman-teman kemarin. Yang menerima adalah Pak Aditya Satya Lambang Bangsawan yang menyerahkan Pak Rio Supriyanto. Ada 16 item. Rata-rata sih buku catatan, nggak ada yang lain sih. Nggak ada. Catatan semua. Hah? Komputernya gimana Pak? Tadi malam soalnya kita lihat dimasukin ke dalam mobil. Ada? Ada. Oh, ada satu yang mana? Coba Pak disebutin. 3 buah handphone. Oh, ada satu Mbak. Iya benar Mbak. Mbak Yan pinter ya. Saya pernah nggak tahu. Handphonenya ada berapa Pak? Ini satu PC. Nama PC saya kan? Ada satu PC. Tapi saya nggak tahu ya ini ngambil dari mana kan? Ini nggak ada tulisannya di mana gitu. Jadi ada yang diambil di lantai 3, ada yang diambil di lantai 2, terus yang banyak mungkin diambil di tempatnya. Iya. Yang tadi isi daripada Sampainya siapa itu Pak? ruangan seluruh Pak. Oh, ampun. Mungkin secara rinci dan Aduh, bertahap Pak. aduh. Iya dibacain aja Pak dari Jadi saya hanya membaca ya. Iya, Saya iya. membaca. Saya nggak analisis, saya hanya membaca. Ini laporan daripada tim, gitu kan, tim Biro Umum itu ada yang diambil dari PC model dari lantai 3, PC lantai 3. Nah lantai 3 itu nggak tahu nih PC siapa, dan saya nggak baca juga. Terus ada juga ini apa ini print out. Nah, ada juga print out. Tadi cipta karya nih, cipta karya. Jadi yang banyak itu memang ngambilnya dari cipta karya semua. Ada yang lain-lain. Nah ini macam nih, ada urusan kiat, macam-macam lah. Yang agak detailnya nggak begitu ada gitu. Cuman buku catatan. Ya mungkin memang karena keterbatasan waktu ya, itu memang dicatat dengan cepat-cepatan gitu aja. Jadi sih, makanya dulu jangan cari dong, naik semua dong, please. Ada handphone juga Pak katanya Pak. Ada handphone. Iya nggak? Handphone Pak ada nggak? Nah itu sih, nggak ada. Mendingan naik semua deh. Sama lagi kita ngomong. Nanti kalau bilang ada, ternyata nggak ada, gue dibukin orang gue. Mana ada naik semua aja deh. Ya, kalau salah saya, Bapak Ibu sekalian terhormat, karena ini sudah masuk ke ranahnya penegakan hukum, mohon dengan hormat tangan, kayaknya ke sana. Kita ini support kalau sudah begini, kita ini support ini. Mereka perlu dokumen apa, mereka perlu tambah data apa, kita wajib berikan sehingga proses di tempat penegakan hukum bisa menegakkan kita. Dan Bapak Ibu sekalian nggak marah-marah ke saya, Bapak Ibu sekalian. Sementara itu kan tahun 2003, 2023, 2024. Nggih. Nah kemudian itu kan dirjen sebelumnya kan ada Ibu Wamen gitu. Apakah ini nanti akan terkait dengan Ibu Wamen atau seperti apa? Ibu dari mana sih Bu? Kompas lagi? Kompas ya? Kompas ya? Kompas mesti perut gue sakit. Ya bisa jadi, tapi saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah terkait sama Bu Dizen Lama, apakah saya tahu. Tapi kalau memang tadi dikatakan 2004, 2024 ya memang pada saat itu memang kita mesti asal praduga tak bersalah lah, belum gitu lah. Jadi belum gitu juga Bu Dizen pada saat itu, sampai saya belum gitu juga. Kayak kemudian Bapak kemarin itu bukan tambahan dokumen, jadi langsung benar, cuma sutur dokumen. makanya doang. Siap-siap ya, maaf. Udah ya. Yang kemarin sudah kita sudahi lah Bu. Biasa aja itu.